Halo, selamat pagi pemirsa. News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Sylvia Fardatul dan sejumlah informasi teraktual, terpercaya, terbaru kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama. Dua anak perempuan berusia 5 dan 7 tahun menjadi korban pelecehan seksual oleh orang-orang terdekatnya. Mereka dilecehkan oleh kakek, paman, dua kakak kandung, satu kakak sepupu, hingga dua tetangganya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernando, mengatakan pelaku bertambah menjadi 7 orang, yang awalnya diketahui hanya 6 orang. 5 orang lainnya sudah diamankan dan 2 lainnya masih menjadi buron. 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 lainnya dilakukan diversi karena masih di bawah 12 tahun. 2 pelaku yang kabur merupakan rekan dari paman korban dan juga tetangga korban. Dua bocah berinisial NR 5 tahun dan NJ 7 tahun diduga menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan para pelaku. Keduanya diperkosa dan dicabuli secara bergantian oleh keluarga dekat, dari kakek, kakak kandung, paman hingga tetangganya sendiri. Aksi pencabulan sudah dilakukan berulang kali dan berlangsung lama. Aksi bejat itu dimulai oleh kakek korban berinisial DJ 70 tahun. Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernando, mengatakan yang pertama melakukan kakeknya, kemudian aksi bejatnya dilihat cucu laki-lakinya atau kakak korban. Dan setelah melihat kejadian itu, kakak korban mengikuti aksi bejat yang dilakukan sang kakek. Mirisnya lagi, aksi bejat tersebut dilakukan di rumah korban. Setelah kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kemudian untuk yang dapat kita tetapkan sebagai tersangka 3 orang, kemudian 2 orang karena anak-anak di bawah umur 12 tahun, jadi kita terapkan diversi. Kemudian 2 lagi masih dalam pengejaran, yaitu ada tetangganya dan teman dari pamannya korban. Ini berarti total ada 7 orang ya terduga pelaku ya? Ya, ada 7 orang terduga pelaku sampai sekarang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kita. Kini para korban sudah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AP2KB, Kota Padang. Saat ini kondisi korban mulai berangsur membaik. Kedua korban sudah terlihat ceria dan sudah bermain di rumah aman tersebut. Sementara itu, trauma mereka berangsur mulai menghilang karena sudah bisa ditemui oleh orang-orang yang baru dikenal. Sebelumnya, korban sempat takut jika melihat laki-laki. Untuk sementara, korban akan tinggal di rumah aman Dinas P3AP2KB Kota Padang agar mendapat perhatian khusus dari petugas dan relawan. Para korban tidak bisa dikembalikan kepada pihak keluarga lantaran mayoritas pelaku adalah keluarganya sendiri. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pelindungan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 JO, pasal 76 JO, pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 JO, pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berita kedua datang dari kasus mafia tanah yang tengah dialami oleh artis Nirina Zubir. Diduga pelaku merupakan asisten rumah tangganya, Riri Hasmita. Korban dan keluarganya dirugikan hingga 17 miliar rupiah. Polisi juga sudah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Riri Hasmita yang merupakan mantan asisten rumah tangganya, Endrianto, suami dari Riri, Farida Ina Rosaina, dan Erwin Ridwan yang berprofesi sebagai notaris PPAT. Di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan para tersangka terbagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama merupakan pelaku dan yang kedua adalah klaster notaris. Sementara itu, Kadif Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Yusri Yunus mengatakan kasus ini berawal saat Cut Indira Martini yang merupakan ibunda Nirina sebelumnya sempat mempercayakan pengurusan 6 sertifikat tanah kepada Riri.
Bahkan saking percayanya, Ibunda Nirina membiarkan surat tanah tersebut dipegang oleh pelaku. Namun naasnya, kepercayaan itu dimanfaatkan Riri dengan melakukan tindak pidana untuk menguasai hak dan kepemilikan surat tanah tersebut. Para pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik untuk menguasai semuanya. Bahkan dia rubah namanya, ya, dari ada 6 sertifikat, 1 dirubah atas nama suaminya tersangka yang laki-laki, kemudian yang 5 ini atas nama istrinya yang juga sama-sama adalah pembantu rumah tangga atau sekretaris pribadi, sekretaris rumah tangga daripada almarhum sendiri. Kemana hasilnya? Ini yang kemudian dia gadaikan lagi, ya, setelah sudah berubah dengan mengajak 1 notaris untuk membantu. Kasus ini terungkap setelah Ibunda Nirina meninggal dunia pada 12 November 2019. Tepatnya pada November 2020, keluarga Nirina mengecek ke Badan Pertahanan Nasional Jakarta Barat. Hingga Nirina dan keluarga mengetahui bahwa 6 sertifikat telah balik nama. Hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Saya terima kasih sekali Pak, karena saya tahu sekali kenapa saya emosi sekali. Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 378, 372, dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penipuan dan pemalsuan dokumen. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Sylvia Fardatul mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.